Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Setiawati dengan NIM STI 2023 03645. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Studi Kinerja Algoritma KKN untuk klasifikasi pasien diabetes. Baik, langsung aja ke selanjutnya. Ada latar belakang dan rumusan. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang memiliki tingkat prevalensi tinggi di dunia dan menjadi penyebab utama berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kerusakan syaraf. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap penyakit diabetes sangat penting untuk mencegah risiko yang lebih besar. Seiring perkembangan teknologi, penerapan machine learning menjadi solusi yang efektif dalam membantu proses klasifikasi dan prediksi penyakit secara cepat dan akurat. Salah satu algoritma yang sering digunakan adalah KKN karena kesederhanaan dan kemampuan dalam mengelola data berbasis jarak. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat akurasi algoritma KKN dapat dalam klasifikasi pasien diabetes berdasarkan data medis yang tersedia. Selain itu, perlu dianalisis juga apakah metode ini cukup efektif digunakan dalam konteks dunia medis, terutama dalam mengurangi kesalahan prediksi seperti false negatif yang dapat berdampak serius terhadap pasien. Selanjutnya ada penujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma KKN dalam proses klasifikasi data pasien diabetes serta mengevaluasi performa menggunakan matriks akurasi, prevalence, dan recall. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana algoritma KKN dapat diandalkan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan di bidang kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan penting, yaitu mengumpulkan data pre-processing data, pemilihan nilai K, perhitungan jarak menggunakan Euclidean distansi, proses klasifikasi, serta evaluasi hasil menggunakan confusion matrix. Tahapan pre-processing dapat penting untuk memastikan kualitas data sebelum digunakan dalam proses klasifikasi agar hasil diperoleh lebih optimal. Selanjutnya ada hasil utama. Berdasarkan hasil pengujian, algoritma KKN menghasilkan tingkat akurasi sebesar 83% yang menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasi dengan benar. Nilai repression sebesar 78% menunjukkan bahwa prediksi positif cukup akurat. Namun nilai recall sebesar 61% menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kasus positif yang tidak terdeteksi sehingga menjadi kelemahan utama dalam penerapan algoritma di bidang medis. Analisis permasalahan. Topik sangat relevan. Diabetes menjadi bahan kesehatan masyarakat. Machine learning menjadi solusi diagnosis cepat. Namun penelitian ini dibatasi pada satu metode saja, tanpa eksplorasi aktivitas alternatif yang memiliki
yang mungkin meningkatkan deteksi dan mengurangi resiko false negatif. Analisis metodologi sesuai tujuan penelitian KKN sesuai dengan studi dasar. Kelemahan yang perlu dicatat: sensitif terhadap pemilihan kurang efisien pada dataset besar, dan rentan terhadap noise. Tidak ada optimasi parameter atau transformasi fitur lanjut yang dilaporkan. Komplikasi ilmiah dan keterbatasan. Komplikasi implementasi KKN pada dataset medis. Matriks evaluasi jelas menjadi referensi awal untuk studi lanjut. Keterbatasan kurang novelty, tidak ada perbandingan algoritma, tidak ada optimasi hyperparameter dataset tunggal, dan potensi bias tidak dianalisis. Kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi. Kelebihan utama dari algoritma KKN adalah mempermudah kemudahan dalam implementasi serta tidak memerlukan proses training yang kompleks. Selain itu, algoritma ini cukup efektif digunakan pada dataset dengan ukuran kecil hingga menengah dan mampu memberi hasil yang cukup akurat. Kekurangan, KKN ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah sensitivitas terhadap penilaian nilai ketergantungan pada jarak sehingga rentan terjadi data outlier, serta kurang efisien dalam menangani dataset berukuran besar sehingga membutuhkan perhitungan jarak terhadap seluruh data training. Untuk meningkatkan performa, disarankan untuk melakukan optimasi nilai menggunakan metode secara cross-validation. Selain itu, pengguna algoritma ini lain seperti random forest atau super vector dapat meningkatkan alternatif untuk dibandingkan. Penggunaan teknik preferencing seperti normalisasi dan feature juga dapat meningkatkan akurasi model. Selanjutnya, kesimpulan secara keseluruhan, algoritma KKN mampu memberikan performa yang cukup baik dan klasifikasi pasien diabetes dengan tingkat akurasi 83%, namun nilai recall yang masih rendah menunjukkan bahwa metode ini belum sepenuhnya optimal untuk digunakan dalam konteks medis yang membutuhkan tingkat sensitif tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar hasilnya diperoleh lebih akurat dan dapat diandalkan. Prioritas penelitian lanjutan: 1. Pengembangan algoritma. 2. Optimasi hyperparameter dan validasi silang. 3. Perluasan dan diversifikasi dataset. 4. Analisis bias dan distribusi kelas. Mungkin segitu saja dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.